Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Tamu, rubrik audiovisual portal Kabar Aktual. Sahabat netizen, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang kondisi pendidikan Aceh. Baru-baru ini, baru kemarin maksudnya, panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi mengumumkan bahwa ada 10 provinsi masuk 10 besar nilai masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, di dalam 10 besar itu Aceh ada di urutan 9. Nah, kalau kita melihat tahun 2022, posisi Aceh ada di urutan 8. Artinya fakta hari ini adalah Aceh itu turun 1 peringkat ke posisi 9. Nah, hari ini bersama kita sudah hadir, saya panggil nih Kepala Dinas Pendidikan Aceh Senior nih. Siap. Yang sangat berpengalaman dulu di tahun-tahun sebelum 2015, Pak ya. Memimpin Dinas Pendidikan Aceh. Beliau memiliki pengalaman jenjang karir dari bawah, dimulai dari guru, kemudian kepala seksi, kemudian kabid, sampai di posisi puncak sebagai kepala dinas. Nah, karena itu barangkali perjalanan karir itu sangat paripurna. Nah, hari ini kita ingin berbagi, ingin mendengar pengalaman-pengalaman beliau, mungkin nanti bagaimana pendidikan Aceh ini dibenahi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu barangkali berguna untuk berbagai pihak di dalam upaya mengantarkan anak didik masyarakat Aceh kepada kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, karena itu kita akan mendengar lebih jauh elaborasi dan penjelasan Pak Lesani, mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita melihat beberapa rekam jejak, karena kita bicara hari ini juga kita melihat beberapa tahun yang lalu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Syarbeni dan beberapa poin penting yang memang perlu kita sikapi bersama, bahwa memang kita mengelola pendidikan ini diperlukan sinergisitas. Namun ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah pengelolanya. Jadi pengelola sini kita katakan adalah pihak-pihak manajerial, mulai tingkat satuan pendidikan, misalnya kepala sekolah dan bersama dengan perangkatnya, kemudian ada Capdinnya, kemudian ada dinas pendidikannya. Bicara masalah kewenangan Aceh, tentu Dinas Pendidikan Aceh dalam hal ini untuk konteks kewenangannya ada SMA, ada SMK, dan sekolah luar biasa. Kalau misalnya kita bicara masalah bagaimana output menjadi output lulusan SMA, SMK, dan MA, kemudian outcome-nya adalah diterima di perguruan tinggi negeri, kemudian juga kalau SMK ini diterima di dunia industri. Nah, di sini barangkali konteks yang ditanyakan oleh Pak Syarbeni bahwa bagaimana melihat tentang peringkat yang didapat tahun 2023 ini. Nah, perlu kita pahami bersama, kalau kita melihat memang ini yang pertama sekali kajian kita tentang pola penyelenggaraan pendidikan, di mana kita titik lemah yang memang perlu kita antisipasi, di mana titik kekuatan kita. Nah, tentunya kita harus menggunakan rumus SWOT. Jadi SWOT ini kita melihat kekuatannya di mana, kelemahannya, kemudian peluang apa yang kita raih dan tantangan apa yang kita hadapi. Nah, dalam konteks output outcome ini merupakan titik akhir tugas sekolah menengah. Misalnya katakan SMA dan MA serta SMK. Nah, tentunya dalam konteks ini pola pendidikan di situ disebutkan bahwa konteks input, proses, output, dan outcome. Nah, kelima tahapan ini merupakan tuh bagian terpenting yang tidak boleh ditinggalkan satu apapun, Pak Syarbeni. Jadi ketika salah satu tahapan 5 kita tinggalkan, maka di situ merupakan tantangan yang harus kita bedah dari awal lagi. Akhirnya berulang. Nah, tentunya bicara masalah output outcome, apalagi berkaitan dengan penerimaan di perguruan tinggi negeri Indonesia, ini bicara masalah kita mungkin sering kita dengar tentang bagaimana
Rensra kita. Nah, di Rensra kita disebutkan yang pertama, poin pertama adalah mutu dan daya saing. Bicara masalah mutu dan daya saing ini sangat berkaitan dengan peran tadi. Nah, berapa output kita diterima akan di perguruan tinggi. Kemudian kalau setelah itu menyangkut dengan poin pertama atau pilar pertama, maka terhubung dengan pilar 2. Pilar 2 itu pengembangan akses. Jadi pengembangan akses artinya bagaimana memperbanyak daya tampung, salah satu diantaranya. Kemudian yang ketiga itu tentang tata kelola dan akuntabilitas. Ini juga sangat penting. Karena di sini letaknya tadi yang Pak Syarbini sampaikan, di mana titik kelemahan kita di tata kelola itu banyak kelemahan-kelemahan yang selama ini mungkin jadi kurang perhatian. Padahal tata kelola itu untuk mendongkrak kelemahan-kelemahan tadi. Nah, itulah dia. Salah satu contoh bagaimana memprogramkan beberapa kegiatan penting. Di antaranya misalnya kalau kita akan siswa, tentu situ ada kreativitas siswa. Nah, kreativitas siswa itu suatu program yang sangat gemilang. Di antaranya misalnya tentang kalau dulu itu OSN, kalau sekarang KSN namanya. Jadi kompetensi siswa nasional. Nah, kemudian beberapa agenda nasional lain. Jadi berkaitan dengan artinya tata kelola dan akuntabilitas. Kemudian ada istimewanya Aceh, tidak ada di provinsi lain, yaitu tentang pendidikan Islami. Jadi 4 pilar penting ini sebagai Rensra kita itu tidak boleh kita tinggalin. Nanti baru kita hubungkan dengan bagaimana pola pendidikan. Jadi artinya pola pendidikan itu berkaitan dengan Rensra kita. Dia berkait. Maaf Pak, apakah ini turunnya ranking hari ini dari 8 ke 9? Ya. Artinya karena ada pihak yang tidak mempedomani Rensra. Bisa ada seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Inilah yang kita katakan tadi pengelolaannya. Jadi ketika mengelola satu kegiatan atau satu bidang atau salah satu program yang diharapkan bagaimana meningkatkan kualitas para siswa, itu berkaitan antara pilar ini dengan Rensra yang telah kita tetapkan. Karena Rensra ini mengacu pada visi misi gubernur. Jadi kaitannya situ. Jadi bisa-bisa RPJM tidak tercapai. Bisa-bisa RPJM tidak tercapai. Ini konsekuensi. Jadi artinya bagaimana pilar pertama, kalau dulu kita beberapa tahun silam urutan 1 itu adalah tentang pengembangan akses. Tapi menjelang pada saat kita visi misi gubernur pada tahun yang berjalan kemarin, itu berubah menjadi nomor 1 adalah mutu dan daya saing. Nah, mutu dan saing ini berarti sejumlah anggaran nanti bagaimana kita prioritas di mutu dan daya saing. Kita di penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Kita sampaikan supaya mudah bahasa kita. Itu jalur pertama jalur undangan. Kemudian jalur 2 jalur tes reguler, kemudian jalur 3 adalah tes mandiri. Apa bedanya 3 jalur ini? Ada beda. Sistem rekrutmen, sistem tesnya juga berbeda. Kalau kita sistem undangan ini, maka mereka anak-anak kita adalah itu titik ukurnya pada proses. Karena nilai akademik diambil semester 3, 4, dan 5. Nah, di situ dia. Kemudian kalau misalnya kita di tes reguler ini, itu berkaitan dengan KKM kalau diproses, tapi ini bagaimana maksimalnya, karena kita merebut peluang kotanya. Beda dengan undangan. Kalau undangan dia neracanya, indikator yang akan dinilai itu adalah statistik kompetensi anak setiap semester. Rapor yang dilihat. Di rapor yang dilihat. Ya. Okay. Berarti titiknya pada titik proses. Tapi ketika anak-anak tes di reguler, maka dia kemampuan kognitifnya memang harus dikeluarkan. Itu bedanya. Artinya kota, misalnya Unsyah di fakultas ini jurusan ini sekian diterima, katakan 40 orang. Itu tes seluruh Indonesia, maka urutan 1 sampai 10 dia gol. Ada kalanya dia nomor urut 41, nilainya mungkin dia tinggi bisa 85. Tapi karena kotanya 86, maka anak itu tidak bisa lihat walaupun tinggi nilai. Inilah yang kita namakan mutu dan daya saing. Jadi Pak, artinya ya. Baik Pak, jadi kita rehat sejenak. Ya. Nanti setelah ini akan kita kembali. Baik.
Baik sahabat netizen, kita kembali memperbincangkan pendidikan Aceh. Hari ini bersama Pak Lesani, Kepala Dinas Pendidikan Senior yang bertugas sebelum era sekarang ini. Nah, Pak Lay, saya panggil Pak Lay aja ya. Ya. Tadi kita sudah bincang masalah posisi Aceh. Nah, hari ini walaupun peringkatnya turun ke 9, tapi secara persentase angkanya tinggi, Pak. Persentase Aceh di dalam 10 besar itu, kalau saya tidak salah, 41%. Nah, apa maknanya ini? Artinya begini, kalau presentasi kita ini kan jumlah siswa yang ikut tes dengan jumlah siswa yang lulus itu dibandingkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan daerah lain, misalnya Jawa Timur. Atau Jawa Barat. Nah, ketika mereka itu outputnya kan banyak. Jadi ketika terjadi outcome-nya sedikit, presentasi pasti sedikit. Persennya jadi itu kecil. Bedanya. Jadi itu bukan ukuran kualitas. Itu bukan kualitas. Bukan kualitas ya. Karena kalau kualitas kita ini memang dia variabelnya beda. Jadi artinya anak-anak kita yang ikut tes ini, ketika dia lulus secara totalitas, kemudian dia berpaparan tinggi yang memang punya grade internasional, dia memang di atas, itu salah satu variabel kualitas. Nah, jadi ketika kita melihat bagaimana output anak-anak kita di tahun 2023 ini, kemudian dan outcome yang diterima sebanyak sekian ribu anak, artinya posisinya Prosi berada di urutan ke-9. Nah, kalau kita misalkan di 10 besar kita masuk. Yang namun kalau kita lihat pada tahun berikutnya lagi kita berada di urutan 8. Nah, berarti situ terjadi penurunan. Nah, kalau terjadi penurunan berarti ada hal yang memang harus kita benahi. Makanya saya sampaikan bahwa ketika seorang kita penyelenggara pendidikan, dalam hal ini adalah top manajernya, baik di sekolah maupun di Cabdin atau cabang dinas. Kita di sini ada 20 cabang dinas dari 23 kabupaten kota. Saya kira ini sudah cukup komprehensif keberadaan cabang dinas ini. Kemudian dinas pendidikan sini juga peran-peran sebagai memang decision maker, ada dinas pendidikan Aceh. Jadi ketika bicara masalah SMA SMK, decision makernya memang ada di dinas pendidikan Aceh. Tapi ketika kita bicara masalah madrasah aliyah, di situ ada di Kanwil Kemenak Aceh. Nah, karena bicara kita masalah pendidikan Aceh, maka sinergitas antara dua kementerian itu sangat penting. Kemudian bagaimana kita ukur tentang keberhasilan untuk mewujudkan tentang Rensra, kemudian menyangkut dengan pilar-pilar kita, kemudian dengan pola pendidikan. Maka kalau kita ingin, kalau tahun kemarin kita berada di urutan 8, hendaknya di tahun ini kita berada di 7. Harusnya naik seharusnya 7, 6, kemudian 5, atau bisa loncat sedikit, Pak. Mungkin dari pengalaman Bapak dulu, kalau ini ada penurunan, itu kira-kira di mana masalahnya itu? Apakah di PBM-nya, apakah di penunjukan kepala sekolah, atau fungsi pengawas sekolah yang tidak jalan? Di mana kira-kira? Memang itu pengaruhnya semua variabel. Semua variabel mempengaruhi, tapi yang paling pokok yang perlu kita introspeksi diri itu sebagai pola pendidikan tadi. Karena pola pendidikan tadi 5 tahapan, misalnya kita tentang kontekstual. Jadi kontekstual ini dia ada 8 standar. 8 standar inilah menjadi kontekstual. Nah, yang pertama tentang bagaimana seorang guru itu menguasai kurikulumnya. Karena kurikulum itu kan up to date terus. Jadi terus berkembang. Jadi kiranya nanti kepada Bapak Ibu guru tentang kurikulum yang dengan standar isi ini benar-benar setiap itu dipahami tentang bagaimana perkembangan perguruan tinggi, bagaimana perkembangan dunia usaha dan industri untuk SMK, teman-teman di SMK. Kemudian kalau di MA ini dia bisa ke kognitif, ke perguruan tinggi. Jadi oleh karenanya penguasaan kurikulum itu langkah awal yang harus dalam kontekstual ini. Ditambah dengan kompetensi guru tentang akademiknya, kemudian bagaimana menyangkut dengan proses pembelajaran, kemudian bagaimana dengan berkembang kurikulum Aceh misalnya. Jadi kurikulum Aceh dalam konteks ini sangat menarik. Bahwa kurikulum Aceh yang kita maksudkan di sini adalah tentang kurikulum motor lokal Aceh. Karena kita kurikulum Aceh kita sebutkan adalah perpaduan antara kurikulum nasional dengan kurikulum Aceh.
Karena di muatan lokal Aceh itu ada 5 mata pelajaran yang merupakan Pergub nomor 7 tahun 2022. Ini penting. Kenapa penting? Karena kita dalam setiap pembelajaran di pendidikan itu ada 2 aspek penting. Yang pertama imtak, jadi keimanan dan ketakwaan. Nah, kurikulum Aceh ini tentang mata lokal Aceh ada 5 mata pelajaran yang telah dipergubkan. Tentunya pergub ini lahir berdasarkan dari rekomendasi Kemendikbud dan Kemendagri. Jadi oleh karena dokumen penting ini, bagaimana kita implementasikan untuk menunjang imtak tadi. Karena betapapun, karena pengaruh teknologi pada hari ini, pengaruh IT, anak-anak kita kalau kita dibekali dengan imtak ini, dia akan mempengaruhi variabel kognitif. Nah, ini menjadi perhatian dalam pendidikan. Jadi artinya yang kita sampaikan, ketika perpaduan antara imtak dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu poin pertama yang direfleksi diri. Yang pertama bagi satuan pendidikan. Jadi semua perangkat di pendidikan itu, siapa yang menggerakkan pendidikannya? Tentu Dinas Pendidikan Aceh. Jadi ketika peran Dinas Pendidikan mengekspansikan tentang bagaimana tingkat tata kelola di satuan pendidikan, maka dia bergeser variabel yang tadi statis ini akan dinamis. Artinya semua 8 standar ini harus dinamis bergeraknya. Karena nanti di input misalnya. Kalau di input ini kita rekrut siswa memang yang punya kriteria dengan kemampuan sekolah, sesuai dengan daya tampung. Kemudian bagaimana titik proses? Titik prosesnya semua 8 standar itu akan mempengaruhi di standar proses ini. Jadi kalau kita ingin tingkatkan kualitas dari urutan 8 tahun kemarin, makanya kiranya kita tahun ini dapat urutan 7. Apa yang harus kita lakukan? Maka standar proses itu kita maksimalkan. Jadi ini standar proses nggak jalan? Standar proses sepertinya kalau terjadi turun pada peringkat, berarti standar proses ini ada beberapa kelemahan. Apa gurunya makin rendah kualitas, kepala sekolahnya salah tunjuk, atau di level manajemen lainnya gimana Pak? Dia mempengaruhi semua variabel. Semua variabel mempengaruhi kinerja. Karena kinerja itu ada dari guru, ada dari manajemen kepala sekolah, Kumulatif ya? ada kumulatif dia, ada dari masyarakat, komite sekolah, kemudian bagaimana di Dinas Pendidikan sendiri. Tapi karena pemegang decision maker ada di Dinas Pendidikan Aceh, maka decision maker itu harus tanggung jawab terhadap keberhasilan anak-anak kita di SMA, SMK, dan termasuk juga di madrasah aliyah. Karena tanggung jawabnya sudah diberikan oleh pemimpin, oleh masyarakat kepada figur-figur yang hari ini dapat kepercayaan. Iya. Inilah tanggung jawab pimpinan. Inilah tanggung jawab decision maker yang memang yang memutuskan tentang kebijakan arah bagaimana mengekspansikan kualitas. Kalau ini tidak lakukan, maka kecenderungan statis itu akan ini. Ini sama seperti hukum Newton 1 tentang inersia. Yang bunyinya apabila suatu benda dalam keadaan diam, maka dia akan selama diam. Tapi apabila suatu benda dia sedang bergerak, dia mau tidak mau dia bergerak terus. Nah, Pak sebagai orang yang sangat banyak makan asam garam di pendidikan, Pak. Ini kan kita bicara masa depan anak-anak kita, anak-anak Aceh, masa depan pendidikan kita. Kira-kira untuk memperbaiki kondisi yang hari ini dari 8 ke 9 ada penurunan. Nah, kalau tadi kita bicara proses dan segala macam, di mana kira-kira yang harus diperbaiki nih, Pak? Yang pertama sekali kita di manajemen, manajerialnya. Karena manajerial ini akan mengatur bagaimana kita lahirnya sebuah program kegiatan, kemudian orang mana yang memang bisa melaksanakan kegiatan ini, kemudian bagaimana mekanisme dan variabel apa lagi yang terhubung dengan program dan kegiatan itu. Nah, kalau itu tidak terjadi, masing-masing variabel bergerak sendiri, ini tidak akan bisa. Tidak terbentuk. Apapun, berapapun uangnya, miliaran, puluhan atau ratusan miliar, malah triliun, itu tidak akan ada hasil yang kita inginkan. Hambar dan bias. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin misalnya ini satu kegiatan program, katakanlah contoh, misalnya kita tentang kreativitas siswa. Kreativitas siswa katakan yang paling konsisten terhadap pembekalan anak-anak di SMA
itulah menyangkut dengan kompetensi siswa nasional. Jadi bicara masalah kompetensi nasional itu tentang ada KI 1, ada KI 2, KI 3, dan KI 4. Artinya bagaimana kompetensi inti menyangkut dengan spiritual, bagaimana kompetensi inti menyangkut dengan sosial, bagaimana kompetensi inti menyangkut dengan pengetahuan, dan KI 4 adalah bagaimana kompetensi inti menyangkut dengan keterampilan. Nah, perpaduan KI 1 sampai 4 ini diperlukan variabel yang bergerak itu saling mengikat. Inilah yang kita sebut dengan sinergisitas, solid, kemudian tertuju kepada rensra. Karena rensra ini adalah perpaduan atau arahnya dari turunan visi misi gubernur. Ini harus paham. Kalau ini nggak paham, disitulah awal-awal kita nggak terarah. Nah, kemudian kembali lagi bagaimana kita Pak Serwedi menyatakan dari urutan 4, dari urutan 8 kita ingin jadi urutan 7 kiranya. Harusnya. Nah, ternyata kan itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Malah ke-9 ya. Nah, artinya berkaitan dengan penurunan peringkat, maka di situ kita misalnya nih ya, kita ingin anak-anak kita dia punya kompetensi seperti ini, dia punya grade, misalnya grade KKM kita ini kriteria lulusan minimal, misalnya dia 85. Ternyata dalam mewujudkan 85 itu tidak akan terjadi. Kenapa tidak terjadi? Yang pertama, guru-guru kita ini dalam memahami kurikulum tadi sebagaimana kurikulum misalnya yang lalu-lalu, karena kan tahun ini berkembang ya. Jadi tingkat literasi pun seorang teman-teman guru juga harus setiap hari dia mempelajari bagaimana literasi yang berkembang. Tapi begini Pak, sedikit. Sebagian nanti akan kita lanjutkan sebentar. Ya. Sahabat netizen, kita jumpa lagi di season ketiga Ruang Tamu, rubrik audiovisual kabar aktual. Pak Desani, tadi kita sudah bahas tentang kondisi pendidikan Aceh. Nah, kalau kita bicara pendidikan Aceh, pasti dengan sendirinya kita akan juga ikut menyinggung bagaimana SDM di dalamnya, bagaimana manajemen, bagaimana figur-figur yang melaksanakan tugas itu. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan ada unsur-unsur penting dalam pendidikan, misalnya KD, kompetisi dasar. Nah, ini kan sangat spesifik, Pak. Jadi kalau manajemen tidak paham, mungkin dia tidak bisa mengarahkan sehingga ini fokus pelaksanaan akan mencapai target-target misalnya yang lebih jauh RPJM. Bagaimana Bapak melihat ini? Jadi begini, makanya kita ini setiap siapapun dipercayakan oleh pemerintah, katakanlah misalnya kita ini karena ada decision maker untuk pendidikan Aceh ini ada di Kadis Pendidikan Aceh. Makanya dinas pendidikan berkaitan dengan tusinya, tugas dan fungsi. Jadi seorang decision maker, katakan kepala dinas, ini pertama nih harus paham tentang bagaimana isi kurikulum. Jadi rambu-rambu kita membuat program kegiatan mengarah pada tuntutan kurikulum. Nah, ketika berawal daripada itu, maka kegiatan yang lahir pasti dia bergerak, bergerak. Nah, ketika dia dilahirkan kegiatan-kegiatan yang statis, ini yang salah satu menyebabkan dari perlambatan ataupun mutu daya saing itu terjadi penurunan. Jadi turunnya peringkat itu berkaitan mutu dan daya saing. Karena daya serap tidak tercapai. Iya. Jadi oleh karenanya fokus bagaimana mengambil kebijakan, karena kebijakan lahir pasti dari kepala dinas, tidak bisa dari yang lain. Itu adalah kebijakan induk. Nah, ketika kebijakan untuk seorang kepala dinas pendidikan Aceh, maka dia harus lihat dulu tentang rensra, pola penyelenggaraan, kemudian tuntutan kurikulum, sehingga lahirnya program kegiatan atau yang kita sebut dengan renja. Jadi begitu dia renja lahir, ini adalah implementatif setiap tahun, mengacu kepada tuntutan kurikulum. Nah, ketika siswa misalnya kita persiapkan siswa bernilai dasing ke UI misalnya, Universitas Indonesia di ekonomi. Bagaimana kita mempersiapkan siswa di awal? Makanya kebijakan Kadis sebagai decision maker, lahirnya program dan kegiatan dalam bentuk renja tadi mengacu kepada visi misi dan rensra di dinas pendidikan. Karena visi misi gubernur, maka turunan visi misi adalah rensra. Ketika rensra sudah ada, maka lahir renja. Renja ini harus mengacu pada kurikulum, tuntutan kurikulum. Nah, kalau tuntutan kurikulum ini yang mengelola di pendidikan nggak paham,
Nah, situlah pertanyaan Pak sering terjawab tadi. Di mana nih titik lemahnya? Titik lemahnya ketika kita nih dalam rangka memahami tentang isi kurikulum tidak menyentuh dengan program kegiatan yang kita tawarkan atau yang kita masukkan merenja ini, maka dia tidak terkonek. Nanti kalau ini terjadi, itu persis seperti minyak dan air. Jadi anggaran kita berada di minyak, sementara harapan oleh air. Jadi antara air dan minyak pasti tidak akan menyatu. Ada Ini salah pendapat, satu ada pendapat nih kelemahan Pak, kita, ada ya. pendapat awam ya mengatakan begini. Kadis itu kan persoalan manajerial. Ya. Jadi boleh siapa aja jadi kadis karena tidak melaksanakan pekerjaan teknis. Dia kan hanya memimpin manajemen. Nah, Ya. bagaimana ini Pak? Nah, sebenarnya dia seperti itu. Karena kadisnya dia, makanya kebijakan itu ada di kadis. Berapapun usulan bidang memang, tapi kalau kadis tidak paham tentang itu, ini salah satu penyebab. Kenapa ada saing kita jadi penurunan? Maka decision maker ini harus paham ini. Keadaan lapangan di satuan pendidikan, tuntutan kurikulum. Kalau SMK misalnya lebih gampang kita contohkan, bagaimana perkembangan teknologi industri di Indonesia atau internasional, ini SMK harus menyerap nih. Nah, kalau misalnya kita di pendidikan ini memegang manajemen di pendidikan tidak paham tentang kemajuan industri, maka alat-alat yang kita siapkan sekitar tahun itu sudah tinggal sekian lama. Jadi dibandingkan dengan dunia industri, ini terus tinggal. Begitu udah lulus, dia nggak bisa bekerja. Nggak bisa kerja karena kita Nggak sesuai alat-alat dengan yang perkembangan. lama-lama Ya, terus. ya. Sudah antara tuntutan yang baru tidak sanggup kita penuhi, ataupun kita nggak tahu apa yang harus kita siapkan. Makanya di situ semua perangkat manajemen pendidikan termasuk kepala dinasnya itu harus paham tuntutan kurikulum. Kalau SMA tuntutannya apa? Berarti ke akademik dia, Akademik. pengetahuan. Kalau SMK berarti ke skillnya, Skill menengah. skill menengah dia. Nah, kalau lulusan SMK dipaksa untuk perguruan tinggi ini gimana? Memang tidak bisa dipaksa karena itu prioritas 2. Prioritas ya. Prioritas 1 adalah ke dunia usaha dan Usaha, industri. ya. Prioritas 2 boleh ke akademik. Wah. Bila punya kompetensinya hebat, Persennya kemudian kecil, ya? punya finansial juga yang cukup. Tapi bukan itu prioritas. Bukan itu prioritas. Prioritas 1 tetap dia ke Dunia industri, kerja. dunia kerja. Ya, Pak. Ya, ya. Jadi kalau begitu ada hal yang harus dibenahi di manajemen. Benar. Nah, Benar. sehingga target RPJM, target Renja, target Renstra bisa dicapai. Bisa. Karena manajemen harus paham apa yang harus dilakukan. Iya, harus paham. Harus paham. Jadi bias ini karena manajemen tidak menguasai persoalan. Persoalan di dinas pendidikan ini yang pertama adalah bagaimana menguasai tentang isinya kurikulum itu. Isi harus kurikulum. paham. Jadi Memang pendidikan seorang manajer itu bukan harus paham dari sampai Z, betul. tapi rambu-rambu dasar itu harus dikuasai. Mungkin kalau dinas lain boleh menerapkan prinsip tadi Pak. Ini persoalan manajemen. Kalau pendidikan kan sumber daya manusia, membangun SDM, membangun masa depan. Benar. Jadi kalau nggak tahu substansi kurikulum nggak paham, permasalahan di kelas nggak paham, Ya. rekrutmen calon kepala sekolah nggak paham, Ya. Monef pengawas, tugas-tugas kepengawasan nggak paham. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, kolaborasi itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena variabelnya saling ini Lari saling masing-masing. masing-masing. Iya. Inilah diperlukan bagaimana kan antara variabel dengan variabel yang bergerak itu harus menyatu sinergi Menyatu. solid. Kemudian dia fokus kepada rambu-rambu kurikulum. Apa sih tuntutan kurikulum? Misalnya hari ini Pak Menteri baru kita nih Mendikbud nih lahirnya kurikulum merdeka. Tentunya yang beda metodenya yang beda. Tapi kalau misalnya KI, KD itu juga. Ini artinya bagaimana daya serap KI dan KD-nya tinggi, maka diperlukan bebas metode. Misalnya metode ceramah, metode inquiry, atau metode diskusi, macam. Nah, kalau tidak paham, saya dengar begini ada juga Pak. Ya. Kalau tidak paham, kadang-kadang program-program substantif bisa hilang. Misalnya kita pernah dengar dulu MGMP. Iya. Itu MGMP kan penting bagi guru Sangat penting. dalam mereka saling berbagi kan. Iya. Nah, saya dengar itu hilang sekarang. Itu tidak boleh hilang. Nah, itu makanya mungkin ada korelasinya sehingga ini turun ke peringkat 9. Karena MGMP ini salah satu dia ada hal yang sangat penting. Itu ketika guru A tidak memahami tentang kompetensi
Ini misalnya Ya. di NDP inilah yang dibekali. Di-share oleh temannya. Iya, jangan sampai kompetensi tinggal. Kan banyak guru kita kalau ini loncat kurang, pelajaran. loncat pelajaran. Ya. Misalnya KI 3 yang ini kompetensinya kurang pahami tinggal. Itu tidak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Karena ketika anak-anak tes perguruan tinggi, dia prinsipnya dua. Yang pertama, soal-soal itu reliable. Semua semester yang ada di SMA, MA dan SMK itu mewakili daripada 6 semester. Kemudian dia harus valid. Jadi artinya soal yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu betul-betul soal itu valid dia. Memang kalau itu sulit dia. Kalau itu sedang tentang tingkat kesulitan soal. Ya. Jadi bagaimana kita menentukan validitas dan reliabilitas? Nah, inilah variabel yang mengikat. Nggak boleh dipisah. Kalau dipisah, makanya jadi perangkat manajemen analisis ini harus di-sort. Jadi ketika terjadi penurunan satu grade, maka tugas manajemen dinas pendidikan Analisis SWOT. untuk Di mana masalah? menganalisisnya, di mana letak kelemahannya, program apa yang tertinggal, atau ada kegiatan apa lagi yang harus diekspansikan, sehingga anak-anak itu punya kompetensi tamatan terstandar, punya mutu dan daya saing, mau kemana anak-anak tes dia akan lulus. Kalau ini tidak terjadi, maka dinas pendidikan berapapun uang kita tempatkan di situ itu tidak akan bergerak di sisi mutu dan daya saing. Karena itu adalah merupakan bahagian terpenting dari pendidikan. Bagaimana mutu dan daya saing itu harus hebat. Fungsi akses itu bukan fungsi mutu, tapi menunjang agar dia bermutu dan daya saing. Itu Akses persoalan rasa keadilan. Semua masyarakat tidak dapat pendidikan supaya tidak terjadi disparitas. Nah, tapi mutu kan bukan di situ. Mutu bukan di situ. Kelengkapan guru, sapras, alat-alat praktek, dukungan buku-buku di perpustakaan kan begitu, harus lengkap. Ya, jadi oleh karenanya, ketika kita bicara bagaimana, kita ulang sedikit, kenapa tahun ini kita jadi penurunan satu grade, berarti kita perlu analisis SWOT. Kiranya analisis SWOT ini diperlukan orang-orang yang memang punya kompetensi untuk menganalisis. Itu satu. Kedua, ketika nanti ada analisis itu, maka perlu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini apa yang dituntut oleh hasil kajian tadi. Analisis tadi. Kemudian juga harus dianggarkan. Kemudian yang menganggarkan nanti, ini tujuannya untuk apa? Ini harus jelas tujuan. Nah, misalnya begini, anak-anak kita untuk mengikuti Olimpiade Sains, karena itu agenda untuk SMA yang paling pokok, tidak boleh ditinggalkan. Kalau itu tinggal, maka yang lain akan bergerak statis. Nah, artinya bergerak statis, dia bukan bergerak terus maju ke arah positif, tapi bisa dia statis, bisa terjadi penurunan. Itu, jadi bergerak penurunan. Nah, ini dalam pendidikan tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi oleh karenanya kita menyampaikan beberapa ide dan pokok pikiran agar pemegang kebijakan di Dinas Pendidikan khusus pendidikan Aceh itu hendaknya mengacu kepada up to date tuntutan kurikulum, kemudian sinergisitas dan manajemen semua perangkat-perangkat ada di situ adalah harus menjadi problem solving terus, karena pendidikan ini problem solving dituntut setiap saat. Misalnya nih Pak Syarbini, ketika kita masalah guru, ini guru hari ini kita sedikit pasif. Bagaimana kita mengartikan guru, maka diperlukan sumber daya apa ke situ. Makanya perlu analisis tadi. Ya. Jadi jangan nanti Pak Syarbini ketika analisis lahir tidak ada tindak lanjut. Ini tidak boleh. Nah, mungkin sedikit Pak. Pendidikan itu juga menyangkut dengan pihak-pihak lain. Misalnya Dinas Pendidikan sudah merancang katakanlah, tapi tidak ada dukungan politik dari teman-teman di DPRA atau di Banggar atau di Bapeda dan sebagainya. Ini bagaimana? Kita bicara masalah standar, maka bentuk komunikasi dari pihak pemegang manajemen itu harus ada komunikasi dengan variabel lain. Karena anggota legislatif juga punya fungsi.
tidak ingin orang kita Aceh yang duduk legislatif ini pendidikan ini konyol, nggak ingin. Nggak ingin. Betul. Tidak diharapkan seperti Pasti punya kesadaran untuk Pasti, lebih baik. ya. Ya. Cuma bagaimana menjalin komunikasi secara kondusif, Ya. kemudian memberikan beberapa pencerahan-pencerahan penting dari Hasan al-Siswo tadi. Sehingga titik yang akan dicapai itu dipahami sama-sama. Benar, titik perspektif Ya. itu harus kita temukan. Baik Pak, jadi terima kasih di banyak sekali yang kita bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi dunia pendidikan Aceh. Sahabat netizen, demikian pertemuan kita pada sesi ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.